Bayangkan langit malam yang biasanya tenang, tiba-tiba dipenuhi suara dengungan yang mengerikan. Kayak suara mesin pemotong rumput raksasa di udara. Itulah yang terjadi di pertengahan April lalu. Malam itu, bukan bintang jatuh yang bikin orang-orang menatap ke atas, tapi ratusan, bahkan ribuan drone kamikaze Shahed 136 yang terbang beriringan dari Iran. Targetnya, Israel dan beberapa titik yang jadi basis operasional sekutu, termasuk Amerika Serikat. Gua Maya, dan di episode kali ini kita bakal bedah habis-habisan malam bersejarah yang bikin seluruh dunia menahan napas. Ini bukan cuma soal balas dendam, ini adalah pergeseran besar dalam cara perang modern dilakukan di Timur Tengah. Dunia sempat panik, mikir kalau ini adalah awal dari Perang Dunia Ketiga. Gimana bisa situasi yang udah panas jadi meledak dalam satu malam? Apa yang sebenarnya memicu Iran sampai berani menekan tombol merah ini? Yuk, kita mundur sedikit ke belakang. Semuanya nggak terjadi tiba-tiba, guys. Ibarat bom waktu, ini udah berdetak sejak awal April. Kalian pasti inget dong kejadian di Damaskus, Suriah? Yap, konsulat Iran di sana hancur lebur kena serangan udara. Beberapa petinggi militer penting Iran tewas di tempat. Iran langsung nunjuk hidung Israel sebagai pelakunya. Dari detik itu juga, pemimpin tertinggi Iran udah bersumpah bakal ngasih hukuman yang setimpal. Dunia intelijen udah ngebaca sinyal ini. Amerika Serikat bahkan udah ngasih peringatan keras beberapa hari sebelumnya, kalau serangan balasan itu nyata, dan tinggal nunggu waktu. Tapi jujur aja, banyak pengamat yang mikir Iran cuma bakal pakai proksi mereka kayak Hizbullah atau Houthi buat nyerang. Nggak ada yang nyangka, kalau Teheran bakal ngirim serangan langsung dari tanah mereka sendiri ke wilayah Israel. Ini adalah sebuah first time yang ngerubah total aturan main di kawasan tersebut. Ketegangan benar-benar nyampe di titik didih, dan akhirnya, malam yang ditakuti itu datang. Laporan intelijen mulai berkedip merah. Rekaman dari darat nunjukin cahaya-cahaya kecil bergerak pelan di langit malam Iran. Drone Shahed 136 ini emang nggak cepet, kecepatannya cuma sekitar 185 km per jam. Butuh waktu berjam-jam buat nyampe ke Israel. Tapi justru di situ letak teror psikologisnya. Bayangin, lu tahu ada ribuan bom terbang yang lagi menuju ke rumah lu, dan lu punya waktu berjam-jam buat nungguin emat kecil itu datang. Selain drone, Iran juga dilaporkan ngelepasin puluhan rudal jelajah dan rudal balistik yang jauh lebih mematikan dan cepat nyampe. Langit Timur Tengah malam itu berubah jadi jalan tol buat persenjataan maut. Radar di berbagai negara tetangga langsung nyala semua. Warga di Irak dan Iran sendiri bisa ngeliat dengan jelas armada pembawa pesan maut ini melintas di atas kepala mereka. Suasana benar-benar tegang parah. Perjalanan armada drone ini ngelewatin beberapa negara sebelum nyampe ke target. Mereka membelah wilayah udara Irak, dan kemudian masuk ke langit Yordania serta Suriah. Di titik ini, sirine peringatan udara mulai meraung-raung di mana-mana. Orang-orang berlarian nyari tempat perlindungan. Pemerintah negara-negara tetangga langsung nutup wilayah udara komersial mereka. Bayangin aja radar penerbangan sipil malam itu tiba-tiba kosong melompong, digantiin sama titik-titik merah yang merupakan drone dan rudal. Yordania, yang ngerasa wilayah kedaulatannya dilanggar, ngerespons dengan nyiapin jet tempur mereka. Di saat yang sama, pangkalan-pangkalan militer di seluruh kawasan itu di-lockdown total. Nggak ada yang boleh keluar masuk. Semua prajurit pakai battle gear lengkap. Mereka nggak cuma ngawasin layar radar, tapi juga siap siaga kalau tiba-tiba arah drone itu berubah. Malam itu, Timur Tengah benar-benar kayak tong mesiu yang cuma butuh satu percikan kecil buat meledak hancur. Sekarang kita geser ke target utamanya, Israel. Begitu kawanan drone dan rudal ini mulai masuk, sistem pertahanan kebanggaan mereka, Iron Dome, langsung kerja keras. Langit malam yang gelap tiba-tiba dipenuhi kilatan cahaya oranye dan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kalau kalian lihat video-videonya, itu benar-benar kayak adegan film sci-fi, atau kembang api yang salah sasaran. Tiap kali rudal pencegat dari Iron Dome, David Sling, atau Arrow System berhasil nabrak drone Iran, pecahannya jatuh kayak hujan api dari langit. Warga sipil disuruh tetap di dalam bunker, dengerin suara dentuman bertubi-tubi dari atas kepala mereka. Militer Israel ngeklaim mereka berhasil nangkis sekitar 99% dari total ancaman yang datang. Angka yang fantastis emang, tapi tetap aja ada teror psikologis yang berhasil ditanam malam itu. Nggak ada sistem pertahanan yang sempurna, dan ketakutan akan ada satu rudal yang lolos itu sangat nyata. Tapi ingat guys,
Cerita ini bukan cuma soal Iran dan Israel. Jangan lupain peran Amerika Serikat di sini. Militer AS punya banyak pangkalan strategis di wilayah tersebut, mulai dari Irak, Suriah, sampai negara-negara Teluk. Malam itu, basis-basis AS ini juga ikutan sibuk parah, dan bahkan jadi target potensial dari proksi-proksi Iran. Pasukan di pangkalan Al-Assad di Irak, atau Al-Tanf di Suriah, udah dapat perintah high alert. Mereka ngaktifin sistem pertahanan udara Patriot mereka. Presiden Joe Biden bahkan sampai mutus liburan akhir pekannya, dan buru-buru balik ke Gedung Putih, buat masuk ke Situation Room. Amerika tahu, kalau sampai konflik ini membesar dan ada warga atau tentaranya yang kena imbas, mereka mau nggak mau bakal terseret ke dalam perang terbuka. Dan jujur aja, itu adalah skenario mimpi buruk yang paling pengen dihindari sama Washington menjelang masa pemilu. Nah, yang bikin malam itu makin epik adalah kerja sama militer dadakan di udara. Sadar kalau serangan ini masif banget, Amerika, Inggris, dan bahkan Yordania turun tangan ngebantu nembak jatuh drone-drone Iran. Sebelum mereka sempat masuk wilayah udara Israel, jet-jet tempur F-15 Amerika dan Typhoon punya Inggris scramble atau terbang darurat untuk berburu di langit malam. Mereka jadi semacam benteng lapis pertama. Ini ngebuktiin kalau di balik layar, koordinasi militer sekutu di Timur Tengah tuh rapet banget. Menariknya, Yordania yang notabene negara Arab, secara terbuka ikut nembakin drone Iran dengan alasan melindungi kedaulatan udara mereka sendiri. Ini manuver politik dan militer yang cukup berani, dan bikin Iran sempat ngeluarin ancaman balik ke Yordania. Malam itu bener-bener nampilin teater perang modern, di mana pertahanan udara bukan cuma soal tembak-menembak, tapi juga soal aliansi dan pesan geopolitik yang kuat. Begitu matahari terbit, dunia baru bisa napas sedikit lega dan mulai ngitung kerusakan. Bener aja, meskipun mayoritas berhasil dicegat, ada beberapa rudal balistik yang berhasil nembus pertahanan dan ngehantam pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan. Kerusakannya emang diklaim minor, tapi pangkalan itu penting banget, karena jadi kandangnya pesawat tempur canggih F-35 Israel. Fakta bahwa Iran berhasil nembus sistem pertahanan sekelas itu tetap jadi catatan serius buat militer. Di sisi lain, ada juga jatuhnya korban luka, termasuk seorang anak perempuan Badui yang kena serpihan shrapnel dari rudal yang meledak di udara. Pagi itu, jalanan di kota-kota besar Timur Tengah kembali normal, tapi dengan vibe yang jauh lebih suram. Sisa-sisa badan drone yang jatuh berserakan di gurun dan jalanan. Bukti bisu dari malam panjang di mana kawasan itu benar-benar berada di jurang perang total. Pertanyaannya sekarang, apa balasan dari Israel? Dunia internasional langsung geger. Di mana-mana breaking news soal serangan ini mendominasi layar kaca. Para pemimpin dunia dari Eropa sampai Asia buru-buru ngeluarin pernyataan. Intinya satu, please tahan diri. Dewan Keamanan PBB langsung ngadain rapat darurat. Suasana di ruang sidang PBB benar-benar panas, saling tunjuk dan lempar argumen udah nggak bisa dihindari lagi. Para diplomat kerja overtime nelponin petinggi di Tel Aviv dan Teheran, buat mastiin eskalasi ini berhenti di sini. Harga minyak dunia langsung bereaksi, pasar saham bergejolak. Kenapa? Karena kalau Selat Hormuz sampai ditutup, atau kilang minyak kena serang, ekonomi global yang bakal ambruk. Ini nunjukin betapa rapuhnya situasi dunia saat ini. Konflik di satu titik bisa bikin efek domino ke dompet kita semua. Semua mata sekarang tertuju ke kabinet perang Israel. Apakah mereka bakal ngerespons dengan keras? Atau milih buat menang dengan narasi bertahan yang sukses? Serangan ratusan drone dan rudal Iran malam itu udah ngubah sejarah Timur Tengah buat selamanya. Garis merah yang selama ini dijaga lewat perang proksi, udah resmi dilanggar. Mulai sekarang, aturan mainnya beda. Baik Israel, Iran, maupun Amerika Serikat tahu kalau satu miskalkulasi aja bisa ngebakar seluruh kawasan. Kita sekarang hidup di era di mana perang modern bisa disaksikan secara live dari HP kita, lengkap dengan teror dan ketegangannya. Kedepannya, diplomasi bakal makin alot, dan perlombaan senjata, khususnya pertahanan udara, bakal makin gila-gilaan. Nah, menurut kalian sendiri, apakah ini akhir dari konflik mereka, atau malah jadi babak pemanasan buat perang yang lebih gede lagi? Coba kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat subscribe, like dan share channel Pemuda Pos ini ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang melek sejarah modern. Gua Maya, pamit undur diri. Stay safe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.